Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, yaitu peredaran darahku sehat. Pada pembelajaran 1, kita akan mempelajari organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Yang kedua, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Jantung terdiri dari 4 bagian. Yang bagian kanan terdiri dari serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida masuk ke dalam paru-paru. Kemudian jantung sebelah kiri terdiri dari serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu yang pertama, peredaran darah besar, urutannya bilik kiri menuju ke kapiler seluruh tubuh, masuk melalui vena atas dan bawah, kembali lagi ke serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, menuju ke arteri paru-paru, masuk ke dalam paru-paru, keluar menuju vena paru-paru, dan yang terakhir masuk ke serambi kiri. Darah terdiri dari sel darah dan plasma darah. Untuk fungsi darah masing-masing yaitu yang pertama, sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian keping darah berfungsi untuk menutup luka. Kemudian plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Peredaran darah hewan dan fungsinya. Yang pertama, serangga. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Yang kedua, ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian serambi, kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Manfaat peredaran darah lancar. Berikut manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Yang pertama, kita akan selalu sehat, bebas dari penyakit jantung dan stroke, paru-paru lebih sehat. Nah, anak-anak, untuk subtema 2, kita akan mempelajari gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Yang pertama, jantung koroner, pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Kemudian varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang diakibatkan oleh penumpukan darah. Pada pembelajaran 2, kita akan mempelajari gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Faktor keturunan meliputi hemofilia, yaitu
kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika terjadi luka. Yang kedua, talasemia merupakan kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Untuk selanjutnya, gangguan pada darah yang diakibatkan oleh non-keturunan. Yang pertama ada anemia, kelainan karena kekurangan sel darah merah. Yang kedua, leukemia, kelainan karena kelebihan sel darah putih. Yang ketiga, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Pembelajaran 5, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Yang ketiga adalah faktor keturunan. Nah, berikut kita sudah mempelajari tema 4, subtema 1, dan subtema 2. Terima kasih untuk perhatiannya. Solih-solihah, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.